Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 11 Maret 2023, berjudul Dalam Keindahan Bumi. Ayat intinya terdapat di dalam Maleakhi 3 ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dalam Keindahan Bumi, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa memiliki sukacita bagi dunia sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, dalam keindahan bumi menunjukkan bahwa tidak ada neraka yang menyala sampai selama-lamanya di bumi, tetapi yang tetap ada adalah bekas-bekas tubuh dan tangan atas penyaliban Kristus sebagai peringatan akibat-akibat dosa kita. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Wahyu 21 ayat 1. Api yang menghanguskan orang-orang jahat menyucikan bumi. Setiap bekas kutuk sudah dilenyapkan. Tidak ada neraka yang menyala sampai selama-lamanya yang akan tetap ada di hadapan umat tebusan yang takut akan akibat-akibat dosa. Hanya satu peringatan saja yang tersisa. Penebus kita akan terus menyandang bekas-bekas penyalibannya. Di atas kepalanya yang terluka, tangan dan kakinya adalah satu-satunya bekas perbuatan kejam yang disebabkan oleh dosa. Kedua, dalam keindahan bumi, menunjukkan tidak ada satupun bahasa manusia yang mampu untuk melukiskan kemuliaan Firdaus Allah sebagai tempat tinggal atas pahala bagi orang-orang benar. Rasa takut terhadap membuat warisan orang-orang kudus tampaknya terlampau material, telah menyebabkan banyak orang merohanikan kebenaran-kebenaran penting yang menuntun kita untuk memandang bumi baru sebagai rumah kita. Bahasa manusia tidak cukup untuk melukiskan pahala orang-orang benar. Itu hanya akan diketahui oleh mereka yang memandanginya. Tidak ada pikiran fana yang dapat mengerti akan kemuliaan Firdaus Allah. Ketiga, dalam keindahan bumi, menggambarkan tentang bumi baru, di mana umat Allah akan bermukim kembali di Taman Eden yang telah dipulihkan, di mana sungai-sungainya terus-menerus mengalir jernih, seperti kristal di hamparan padang-padang yang terbentang luas sampai ke gunung-gunung indah dan gunung-gunung kudus Allah yang puncak-puncaknya tinggi. Di sana terdapat sungai-sungai yang terus-menerus mengalir, jernih seperti kristal, dan di sampingnya pohon-pohon yang melambai-lambai menghamparkan bayangnya ke atas jalan-jalan yang disediakan untuk umat tebusan Tuhan. Di sana padang-padang yang terbentang luas sampai ke gunung-gunung yang indah, dan gunung-gunung Allah menampakkan puncak-puncaknya yang tinggi. Di atas padang-padang yang penuh kedamaian itu, di samping sungai-sungai yang hidup itu, umat Allah yang telah begitu lama menjadi pengembara dan musafir akan mendapat rumah. Keempat, dalam keindahan bumi menunjukkan bahwa pikiran-pikiran yang baka akan terus-menerus mempelajari dengan kesukaan dan tidak pernah akan habis-habisnya melihat keajaiban-keajaiban kuasa mencipta, rahasia-rahasia kasih Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dunia dan isinya. Di sana, pikiran-pikiran yang baka akan mempelajari dengan kesukaan yang tidak akan pernah habis, keajaiban-keajaiban kuasa mencipta, rahasia-rahasia kasih yang menebus. Di sana tidak ada musuh kejam yang menipu untuk melupakan Allah. Setiap kemampuan akan dikembangkan, setiap kesanggupan ditingkatkan. Perolehan pengetahuan tidak akan melelahkan pikiran atau menghabiskan tenaga. Di sana, usaha-usaha terbesar dapat dilaksanakan, cita-cita paling tinggi tercapai, dan tujuan-tujuan paling tinggi terwujud. Dan tetap masih ada ketinggian-ketinggian baru yang dilampaui, keajaiban-keajaiban baru dikagumi, kebenaran-kebenaran baru dimengerti, sasaran-sasaran segar yang memerlukan kuasa pikiran dan jiwa dan tubuh. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.